Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Handayani Ibrahim dari kelas Fisika C. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kimia dasar yang bertema aplikasi kimia inti dalam bidang energi. Jenis-jenis reaksi kimia inti. Reaksi kimia inti adalah suatu reaksi yang melibatkan inti atom dan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada inti atom yang tersusun dari partikel-partikel yang disebut dengan nukleon. Suatu inti atom yang diketahui jumlah proton dan neutronnya disebut nuklida. Ada beberapa macam nukleotida, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu sendiri adalah nuklida yang mempunyai jumlah proton yang sama, namun jumlah neutronnya yang berbeda. Sedangkan isobar adalah nuklida yang mempunyai nomor massa penjumlahan proton dan neutron yang sama tetapi jumlah protonnya berbeda. Yang ketiga, isoton, yaitu nuklida yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Yang pertama yaitu desintegrasi atau peluruhan. Seperti yang kita ketahui bahwa nuklida terdiri dari proton dan neutron. Ini dikatakan stabil apabila memiliki harga N per P sama dengan 1. Inti yang tidak stabil akan mengalami peluruhan, sinar beta, dan pemancaran neutron. Sedangkan inti yang terletak di bawah pita kestabilan akan meluruh dengan pemancaran positron, pemancaran proton, dan penangkapan elektron dan di kulit H. Sedangkan inti yang terletak pada sembarang pintu akan memancarkan sinar alfa. Semua reaksi memancarkan sinar dan atau partikel tertentu secara spontan. Yang kedua yaitu transmutasi inti. Reaksi transmutasi inti adalah reaksi penambahan inti dengan suatu partikel sehingga menghasilkan nuklida baru yang bersifat radioaktif. Semua unsur yang memiliki nomor atom lebih besar dari 83 adalah radioaktif, atau dengan kata lain transmutasi inti yang dihasilkan oleh penambahan inti oleh neutron, proton, atau inti lain yang menghasilkan nuklida baru yang memiliki nomor atom lebih dari 83. Terus pada tahun 1919, Rutherford berhasil menambah gas nitrogen dengan partikel alfa dan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Reaksi ini merupakan transmutasi buatan pertama, yaitu pembuatan suatu unsur menjadi unsur yang lain. Yang ketiga yaitu reaksi fisi. Fisi inti atau nuklear fission fisi inti adalah proses dalam reaksi kimia di mana suatu inti berat yang memiliki nomor massa lebih besar dari 200 membela diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Karena inti berat kurang stabil dibandingkan produknya, proses ini melepaskan banyak energi. Beberapa unsur yang mengalami reaksi fisi inti antara lain yaitu uranium 235 dan plutonium urang 239. Yang keempat, reaksi fusi inti atau nuklear fission, yaitu pembangunan inti kecil menjadi inti besar. Jika dua inti ringan bergabung atau berfungsi membentuk inti yaitu lebih besar dan lebih stabil, banyak energi yang dilepas dalam prosesnya. Fusi inti hanya terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Reaksi ini terjadi terus-menerus di matahari karena memiliki komposisi utama berupa hidrogen dan helium. Di bagian dalam matahari suhunya mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Manfaat reaksi kimia inti untuk energi.
Aplikasi kimia inti untuk bidang energi yang paling dikenal oleh masyarakat adalah reaktor nuklir. Masyarakat pertama kali mengenal tentang nuklir dalam bentuk bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia II tahun 1945. Sedangkan dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh bom tersebut sehingga pengaruhnya masih dapat dirasakan sampai dengan sekarang. Salah satu pemanfaatan teknik nuklir dalam bidang energi saat ini sudah berkembang dan dimanfaatkan secara besar-besaran dalam bentuk pembangkitan listrik tenaga nuklir atau PLTN, di mana tenaga nuklir digunakan untuk membangkit tenaga listrik yang relatif murah, aman, dan tidak mencemari lingkungan. Energi nuklir merupakan salah satu sumber energi yang sangat besar potensinya untuk digunakan dalam kehidupan manusia. Merupakan suatu teknologi yang melibatkan penggunaan terkendali dari reaksi fisi nuklir untuk melepaskan energi nuklir reproduksi oleh reaksi nuklir yang diciptakan panas yang lalu digunakan untuk memanaskan air, merupakan uap dan mengendalikan turbin uap. Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi inti berantai terkendali, baik pembelahan inti atau fisi atau penggabungan inti. Reaktor menghasilkan panas dalam beberapa cara, antara lain yaitu yang pertama, energi kinetik produk-produk fisi diubah menjadi energi panas ketika inti bertabrakan dengan atom yang didekatinya. Yang kedua, sebagian dari sinar gamma yang dihasilkan selama fisi diserap oleh reaktor, energi mereka diubah menjadi panas. Yang ketiga, panas yang dihasilkan oleh peluru radioaktif, produk fisi, dan bahan-bahan yang telah diaktifkan oleh penyerapan neutron. Keuntungan PLTN dibandingkan dengan pembangkitan daya utama lainnya adalah: pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi normal. Gas rumah kaca hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. Yang kedua, tidak mencari udara yang tidak menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfat dioksida, orosol, merkuri, nitrogen oksida, praktik ulate, atau asap fotokimia. Yang ketiga, sedikit menghasilkan limbah padat selama operasi normal. Yang keempat, biaya bahan bakar rendah, hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan. Yang kelima, ketersediaan bahan bakar yang melimpah, sekali lagi karena sangat sedikit bahan bakar yang diperlukan. Terima kasih, mungkin pemaparan materi tentang aplikasi kimia inti dalam bidang energi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.